Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Dwi Anggara dari Prodi Teknik Industri kelas B. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanto Wijaya. Saya dari Teknik Industri B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidin dari Prodi Teknik Industri kelas B. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah. Nomor induk mahasiswa yaitu 2019-012-058 dari Program Studi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Isnaini dari Prodi Teknik Industri kelas B. Salam. Oke, yang pertama, pengertian dongkrak. Dongkrak merupakan salah satu pesawat sederhana atau pengangkat yang digunakan untuk mengangkat beban ke posisi yang dikehendaki dengan gaya yang kecil. Kemudian, kata hidrolik berasal dari bahasa Inggris, yaitu hidrolik, yang berarti cairan atau minyak. Prinsip dari peralatan hidrolik memanfaatkan konsep tekanan, yaitu tekanan yang diberikan pada salah satu silinder akan diteruskan ke silinder yang lain, sesuai dengan hukum Pascal. Peralatan hidrolik untuk memperbaiki bodi kendaraan memiliki ukuran yang sangat bervariasi, dari peralatan yang hanya memiliki kekuatan sekitar 1 ton sampai dengan 50 ton. Jenisnya yang digunakan disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Jenisnya juga beragam. Ada beberapa alat yang dapat disaling dikombinasikan. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Berikut ini adalah prinsip kerja dongkrak hidrolik. Saat penghisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Dongkrak hidrolik terdiri dari 2 tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas. Apabila tabung yang permukaannya kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Akibatnya, cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar hingga pipa terdorong ke atas. Luas permukaan pipa yang ditekan kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga kecil. Tapi karena tekanan diteruskan seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil tadi berubah menjadi sangat besar ketika cairan menekan ke pipa yang luas permukaannya besar. P1 adalah tekanan pada tabung kecil dan P2 adalah tekanan pada tabung besar. Dengan mengetahui gaya berat mobil, maka dapat dihitung gaya minimal yang diberikan pada pompa hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut. Semakin besar gaya berat mobil yang diangkat, maka semakin besar luas permukaan keluaran A2 dari dongkrak hidrolik. Minimal gaya keluaran F2 yang dihasilkan oleh dongkrak hidrolik harus lebih besar atau sama dengan gaya berat benda yang diangkat. Penerapan hukum Pascal dalam prinsip kerja dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Berikut ini prinsip kerja dongkrak hidrolik. Saat penghisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya.
Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas oli dan lain-lain. Apabila tabung yang permukaannya kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Akibatnya, cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar hingga pipa terdorong ke atas. Luas permukaan pipa yang ditekan adalah kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga kecil. Tapi karena gaya tekanan adalah gaya persatuan luas diteruskan seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil tadi berubah menjadi sangat besar ketika cairan menekan ke pipa yang permukaannya besar. P1 adalah tekanan pada tabung kecil dan P2 adalah tekanan pada tabung besar. Selanjutnya, setelah mengetahui gaya berat mobil, maka dapat menghitung gaya minimal yang dikeluarkan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut. Semakin besar gaya berat mobil, maka akan semakin besar pula luas permukaan dongkrak hidrolik tersebut. Minimal, gaya yang dikeluarkan pada dongkrak hidrolik tersebut harus lebih besar atau sama dengan beban yang diangkat. Nah, untuk bunyi hukum Pascal itu sendiri yaitu jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Untuk rumus hukum Pascal itu sendiri, P masuk sama dengan P keluar atau tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Di sini tekanan P sama dengan F per A atau gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, ketika penghisap kecil ini didorong, maka penghisap kecil ini akan diberikan gaya sebesar F1 pada luas permukaan A1, kemudian menimbulkan tekanan sebesar P1. Menurut hukum Pascal, tekanan ini akan diteruskan kepada penghisap yang lebih besar dengan sama besar. Dengan demikian, pada penghisap besar akan terjadi tekanan yang besarnya sama dengan P1. Tekanan ini menimbulkan gaya pada luas bidang tekanan penghisap kedua atau A2 sebesar F2.